Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Ibu Wijiati Nur Cahyani. Oke, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang pertidaksamaan linear dua variabel dan menentukan daerah himpunan penyelesaian. Sekarang kita akan melanjutkan materi kita, yaitu menentukan pertidaksamaan linear dua variabel berdasarkan daerah himpunan penyelesaian. Jadi, jika di video sebelumnya kita mencari daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linear dua variabel, sekarang kita akan menentukan pertidaksamaan linear dua variabel berdasarkan daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, di sini sudah ada gambar daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, bagaimana cara mencari pertidaksamaannya? Di sini kita bisa menggunakan yang namanya rumus persamaan garis. Masih ingat dengan rumus persamaan garis? Nah, rumus persamaan garis yang akan kita gunakan adalah Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Nah, ini rumus persamaan garis yang akan kita gunakan untuk menentukan pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, sekarang step selanjutnya kita dapat menentukan terlebih dahulu mana persamaan garis yang pertama dan yang kedua. Oke, di sini Ibu akan menandakan persamaan garis yang pertama yaitu yang 10 dan 6, dan persamaan garis yang kedua adalah min 2 dan 3. Oke. Kita tentukan dulu persamaan garis yang pertama. Oke, di persamaan garis yang pertama di sini sudah ada titik potong yaitu ada 0,10 dengan 6,0. Nah, di sini berarti sudah ada X1 dan Y1-nya, kemudian X2 dan Y2-nya. Nah, tinggal kita substitusikan titik potong ini ke dalam rumus persamaan garis. Oke, berarti ada Y dikurang Y1. Oh, kita tulis dulu ya. Untuk rumusnya Y dikurang Y1, Y2 dikurang Y1. X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Nah, berarti Y1-nya berapa di sini? Y1-nya adalah 10, berarti Y dikurang 10 per 0 dikurang 10 sama dengan X dikurang X1-nya 0, berarti X2-nya 6 dikurang 0. Maka Y dikurang 10 per min 10 sama dengan X per 6. Nah, jika sudah berbentuk seperti ini, kita akan mengkali silangkan mereka. Berarti jadi yang Y min 10 kita kalikan dengan 6, X kita kalikan dengan min 10. Maka di sini 6 kali Y dikurang 10 sama dengan min 10X, atau 6Y dikurang 60 sama dengan min 10X. Nah, ini sudah hampir berbentuk persamaan ya. Sudah ada dua variabelnya, X dan Y. Nah, di sini X-nya kita pindahkan ke ruas sebelah kiri, maka kita dapatkan 10X tambah 6Y sama dengan 60. Nah, di sini masih dalam berbentuk persamaan. Karena kita akan menentukan pertidaksamaan, berarti kita lihat kembali daerah himpunan penyelesaian yang berada pada gambarnya. Nah, di sini ada garisnya. Garis yang pertama ini, daerah himpunan penyelesaiannya terletak pada kiri garis atau kanan garis. Nah, ketika dia terletak pada kiri garis dengan nilai koefisien dari X-nya adalah positif, maka artinya tanda yang akan kita gunakan adalah tanda kurang dari sama dengan. Maka di sini pertidaksamaannya adalah 10X ditambah 6Y kurang dari sama dengan 60. Nah, ini adalah pertidaksamaan yang pertama. Nah,
Nah, sekarang kita akan menentukan pertidaksamaan yang kedua. Oke, kita tulis dulu titik potongnya. Di sini ada min 2,0 dengan 0,3. Nah, kita tinggal mensubstitusikan ke rumus persamaan garisnya. Y kurang Y1, Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1, X2 kurang X1. Nah, sini berarti X1-nya min 2, Y1-nya 0, X2-nya 0, Y2-nya 3. Nah, di sini boleh ditukar ya, yang penting dia tetap pada titiknya. Oke, berarti Y dikurang 0 per 3 dikurang 0 sama dengan X dikurang min 2 per 0 dikurang min 2. Maka Y per 3 sama dengan X plus 2 per 2. Nah, di sini kalau sudah berbentuk seperti ini, sama kita akan kali silangkan mereka. Berarti 2 kali Y, 2Y, 3 kali X tambah 2. Maka 2Y sama dengan 3X ditambah 6. Nah, di sini 2Y akan kita pindahkan ke ruas sebelah kanan. Maka kita dapatkan persamaan garisnya 3X min 2Y sama dengan negatif 6. Nah, 6 nanti berpindah ke ruas sebelah kiri. Oke, sekarang kita tentukan pertidaksamaannya. Karena di sini masih berbentuk persamaan ya. Nah, kita lihat garis yang kedua di sini. Daerah himpunan penyelesaiannya terletak pada kanan garis dan koefisien A-nya atau koefisien X-nya bernilai positif. Maka pertidaksamaannya adalah 3X kurang 2Y lebih dari sama dengan negatif 6. Nah, ini adalah pertidaksamaan yang kedua. Nah, ini untuk menentukan pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, tapi ada cara yang lebih mudah dibandingkan kita harus menggunakan rumus persamaan garis. Nah, kita bisa menggunakan cara yang mana nih? Nah, di sini ada cara cepatnya. Yang pertama kalian lakukan masih sama. Kalian tentukan dulu mana yang mau dijadikan pertidaksamaan pertama dan pertidaksamaan kedua. Di sini sudah. Nah, sekarang kita cari dulu yang pertama. Nah, di sini sudah ada titik-titik yang dilalui atau titik potong yang dilalui ya. Ada 0,10 dengan 6,0. Nah, 10 berada pada sumbu Y dan 6 berada pada sumbu X. Nah, maka di sini bisa langsung saja kita tukar variabelnya. Kalau 10 berada pada sumbu Y, maka di sini akan menjadi 10X. Nah, kalau di sini 6 dia berada pada sumbu X, maka dia akan menjadi 6Y. Jadi hanya kita tukar variabelnya. 10X tambah 6Y titik-titik. Nah, titik-titik 10 dikali 6. Maka 10X tambah 6Y titik-titik 60. Nah, titik-titik ini apa sih? Titik-titik ini adalah tanda pertidaksamaan yang akan kita gunakan. Nah, cara mencari tandanya masih sama. Kita lihat persamaan, kita lihat garisnya. Nah, daerah himpunan penyelesaiannya berada pada kiri garis atau kanan garis. Ternyata di garis yang pertama, daerah himpunan penyelesaiannya berada pada kiri garis. Maka kalau dia berada pada kiri garis dengan koefisien X-nya dia bernilai positif, maka tanda yang akan kita gunakan adalah kurang dari sama dengan. Jadi pertidaksamaan yang pertama adalah 10X tambah 6Y kurang dari sama dengan 60. Nah, sekarang kita tentukan yang kedua.
Berarti sudah mudah ya. Ada min 2 di sumbu X, ada 3 di sumbu Y. Maka menjadi 3X dikurang 2Y titik-titik 3 kali negatif 2. Maka 3X dikurang 2Y titik-titik negatif 6. Nah, sekarang menentukan tandanya. Lihat garis yang kedua, daerah himpunan penyelesaiannya berada pada kanan garis dan koefisien X-nya bernilai positif, maka tanda yang kita gunakan adalah lebih dari sama dengan. Maka pertidaksamaan yang kedua kita dapatkan adalah 3X kurang 2Y lebih dari sama dengan 6. Nah, sama bukan? Untuk mencarinya berdasarkan rumus persamaan garis dengan cara cepatnya. Nah, kira-kira seperti itu untuk menentukan pertidaksamaan linier dua variabel berdasarkan daerah himpunan penyelesaian. Oke, selanjutnya kalau sebelumnya kita sudah bermain dengan pertidaksamaan linier dua variabel, sekarang kita akan langsung masuk ke dalam program liniernya. Apa sih program linier itu? Program linier adalah suatu program untuk menyelesaikan permasalahan yang batas-batasannya berbentuk sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Jadi, wajar jika syarat untuk mengetahui program linier itu adalah tahu betul apa itu pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, di program linier, hal yang harus kalian pelajari adalah menentukan nilai optimum. Apa sih nilai optimum itu? Nilai optimum adalah nilai maksimum dan nilai minimum dari fungsi objektif atau fungsi sasaran, atau bisa kita tulis juga dalam kalimat matematikanya yaitu fx, y, suatu daerah penyelesaian pada program linier. Nah, letak nilai optimum ini terletak pada titik-titik pojok batas daerah penyelesaian. Nah, jadi harus digarisbawahi nih. Berarti untuk mencari nilai optimum, kita menentukan dari titik-titik pojok daerah penyelesaian. Berarti kita harus menentukan daerah himpunan penyelesaian dan mencari titik pojoknya. Di sini sudah ada contohnya. Nilai maksimum dari fungsi fx, y atau fungsi objektifnya sama dengan 20x tambah 30y. Dengan syaratnya ada x tambah y kurang dari sama dengan 40. Kemudian yang kedua ada x tambah 3y kurang dari sama dengan 90. X lebih dari sama dengan 0 dan y lebih dari sama dengan 0. Nah, di sini tentukan dulu. Ibu tentukan ini pertidaksamaan yang pertama, ini pertidaksamaan yang kedua. Nah, tadi untuk mencari nilai optimum kita butuh daerah himpunan penyelesaian karena kita akan mencari titik pojoknya. Nah, untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian sudah ada pada video sebelumnya. Berarti tinggal kita buat pertidaksamaannya menjadi sama dengan, maka di sini ada x tambah y sama dengan 40. Nah, kita cari titik potongnya. Berarti kalau x-nya 0, maka didapat y-nya sama dengan 40. Jika y-nya 0, maka x-nya didapat 40. Nah, pertidaksamaan yang kedua, x tambah 3y sama dengan 90. Kita cari juga titik potongnya. X-nya 0, y-nya berarti 30. Kemudian untuk y-nya 0, maka x-nya sama dengan 90. Nah, maka titik potong titik potong yang kita dapatkan adalah 0,40, 40,0, dan di sini ada 0,30 dan 90,0. Nah, setelah dapat titik potong, kita gambar koordinat kartesiusnya. Ada sumbu X dan sumbu Y.
Berarti tadi ada 0,40 dan 40,0, tandai dulu nilainya, titiknya. Kemudian ada 0,30 dan 90,0. Tandai lagi titiknya. Nah, kita satukan dari 0,40 dan 40,0, kita tarik garis. Kemudian dari 0,30 sampai 90,0 ini juga kita tarik garis. Nah, sekarang kita akan menentukan daerah himpunan penyelesaian. Di sini Ibu menggunakan aturan arsiran bersih ya, biar terlihat mana yang merupakan daerah penyelesaiannya. Nah, ingat arsiran bersih berarti adalah arsiran sebaliknya. Nah, X tambah Y kurang dari sama dengan 40. Karena dia A-nya positif dan dia menggunakan tanda ketaksamaan kurang dari sama dengan, maka dia akan diarsir di kiri garis. Nah, karena kita menggunakan arsiran bersih, kita akan mengarsir ke sebelah kanan. Jadi ini kita arsir ke sebelah kanan. Hati-hati jangan sampai melebihi garis. Nah, kemudian pertidaksamaan yang kedua, A-nya positif, tanda ketaksamaannya kurang dari sama dengan juga. Berarti dia memiliki daerah himpunan penyelesaian di kiri garis. Tapi karena kita menggunakan arsiran bersih, maka kita akan mengarsir ke sebelah kanan. Nah, kita arsir ke kanan. Oke, X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Jangan lupa dia dimasukkan juga ke dalam daerah himpunan penyelesaian. Jangan sampai ditinggalkan ya. Nah, karena X lebih dari sama dengan 0 ke kanan, arsirannya ke sebelah kanan, dari sumbu Y, maka kita arsir ke sebelah kiri. Nah, ini yang sebelah kiri kita arsir. Oke, tinggal Y lebih dari sama dengan 0, berarti dia harusnya kita arsir ke atas. Maka karena dia arsiran bersih, kita arsir ke bawah. Oke, maka di sini terlihat mana daerah yang paling bersih tanpa terkena coretan. Nah, yang tanpa terkena coretan itu merupakan daerah himpunan penyelesaian. Maka daerah himpunan penyelesaiannya terletak pada gambar ini. Nah, daerah penyelesaiannya sudah ditemukan. Maka kita tinggal mencari titik-titik pojoknya. Mana sih titik-titik pojoknya? Nah, ini Ibu tandai dengan titik merah ya. Mana sih yang namanya titik-titik pojok? Di sini daerah himpunan penyelesaian. Maka titik pojoknya ada 0,0. Kemudian ada 0,30. Ada 40,0 dan di sini ada titik potong ya. Kita namakan titik potong. Nah, jadi ada 4 titik. Kita tulis titik-titik pojoknya 0,0, kemudian 0,30, 40,0 dan titik X, Y atau titik potongnya. Nah, kan di sini sudah ketemu semua titik pojoknya, tapi ada titik potong yang belum kita ketahui. Nah, bagaimana cara mencari titik potongnya? Kita bisa menggunakan yang namanya sistem eliminasi. Nah, tadi menentukannya tinggal kita eliminasi ya. Dari pertidaksamaan atau persamaan kedua ini. Oke, berarti tadi kita dapatkan persamaan yang pertama, X tambah Y sama dengan 40. Kemudian ada X tambah 3Y sama dengan 90. Nah, di sini biasanya untuk mengeliminasi kita samakan dulu koefisien antara X dan Y-nya. Kalau mau mengeliminasi X, maka kita samakan X-nya, koefisiennya. Dan kalau mau mengeliminasi Y, berarti kita samakan koefisien Y-nya dengan cara dikalikan dengan sebuah bilangan. Nah, karena di sini nilai X-nya sudah sama koefisiennya, maka tidak perlu kita kalikan dengan apapun.
Bisa kita langsung eliminasi saja, kita langsung kurangi. X dikurang X habis, Y dikurang 3Y min 2Y sama dengan 40 kurang 90 negatif 50. Maka Y-nya sama dengan min 50 bagi min 2 sama dengan 25. Nah, Y-nya 25. Nah, kita tinggal mencari nilai X-nya. Kita menggunakan cara substitusi. Ibu ambil yang persamaan pertama, X plus Y sama dengan 40. X-nya tambah Y sama dengan, Y-nya kita ganti dengan 25. Oke, di sini Y-nya kita ganti 25 sama dengan 40. Maka X-nya sama dengan 40 kurang 25. X-nya sama dengan 15. Nah, maka titik potong yang tadi kita cari titiknya adalah 15,25. Nah, di sini kalau sudah ketemu titik pojoknya, titik-titik pojoknya kita tadi sudah ketemu, berarti di sini kita ganti menjadi 15,25. Nah, jika titik-titik pojok ini sudah ketemu, maka tinggal kita substitusikan ke fungsi tujuannya atau fungsi sasarannya untuk mencari nilai maksimum. Nah, jika kita sudah mengetahui titik-titik pojoknya, ini berarti sudah ada titik pojoknya 4 ya. Nah, kalau sudah ada titik pojoknya, kita tinggal mensubstitusikan dia ke fungsi objektifnya atau fungsi sasarannya untuk menentukan nilai maksimumnya. Nah, di sini sudah Ibu buat tabelnya. X, Y ini adalah titik-titik pojoknya. Kita tulis dulu tadi ada 0,0, kemudian 0,30, 40,0 dan 15,25. Nah, ini kita substitusikan 20 kali 0 tambah 30 kali 0, maka hasilnya adalah 0. Kemudian ada 20 kali 0 tambah 30 kali 30, maka hasilnya adalah 900 dari 30 kali 30. Kemudian yang ketiga ada 20 kali 40 tambah 30 kali 0 sama dengan 800. Nah, di sini ada 20 kali 15 tambah 30 kali 25. Nah, 20 kali 15 itu 300. 30 kali 25 itu 750. Maka 300 tambah 750 adalah 1050. Nah, di sini kita diminta menentukan nilai maksimum. Berarti kita cari nilai yang paling tinggi. Mana nilai yang paling tinggi? Ternyata nilai yang paling tinggi adalah 1050. Maka kesimpulannya, jadi nilai maksimum adalah 1050. Nah, jangan lupa tulis pada titik X sama dengan 15 dan titik Y sama dengan 25. Selesai. Nah, jadi ini caranya untuk menentukan nilai optimum atau nilai maksimum dan nilai minimum dari program linier. Oke, jadi segitu dulu untuk video kali ini. Kita akan ketemu lagi di video yang ketiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.